Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak Guru. Hari ini kita akan mulai pada pembelajaran 4, tema 2, subtema 1. Jadi yang pertama, kita akan menentukan informasi penting pada teks dalam bentuk peta pikiran. Setiap teks memuat informasi penting yang bisa menambah pengetahuan untuk kita. Informasi pada teks bisa kita temukan dengan membaca teks secara seksama. Sambil membaca, kita bisa memahami isi teks. Mari kita baca bersama teks berikut ini dengan judul Peristiwa menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tidak didapatkan secara mudah. Untuk memperoleh kemerdekaan dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Pada tanggal 9 Agustus 1945, 3 tokoh pejuang proklamasi, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Rajiman Wijayodiningrat pergi ke Dalat, Vietnam. Mereka hendak bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima Terauchi menyampaikan kabar bahwa pemerintahan Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Hal ini karena tentara Jepang yang terdesak oleh tentara sekutu. Pemberian hadiah kemerdekaan ini dilakukan untuk menarik simpati rakyat karena wilayah Jepang telah dibom oleh tentara sekutu. Pertemuan Panglima Jepang dan ketiga tokoh Indonesia menimbulkan pertentangan. Perbedaan pendapat terjadi antara golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan dipersiapkan secara matang oleh bangsa Indonesia tanpa campur tangan dari pihak asing. Nah, tadi kita sudah membaca teks dengan judul Peristiwa Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kita akan menentukan informasi penting yang terdapat pada teks. Menentukan informasi penting pada teks bisa kita lakukan dengan mengelompokkan informasi menggunakan kata tanya. Pada pertemuan sebelumnya, kalian juga sudah bisa bagaimana menggunakan kata tanya. Informasi-informasi tersebut bisa kita tuliskan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran akan memudahkan kita memahami dan mengingat informasi yang terdapat pada teks. Kita bisa menyajikan informasi seperti contoh berikut ini. Nah, peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah kata tanya apa. Jadi isi teks tadi berisi tentang apa? Yaitu isinya adalah para pejuang proklamasi kemerdekaan pergi ke Dalat untuk menemui Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Nah, berikutnya adalah pertanyaan siapa Siapa yang tokoh-tokoh yang terdapat pada teks? Yaitu ada 3 tokoh pejuang proklamasi yang pergi ke Dalat, ada Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Rajiman Wijayodiningrat. Berikutnya adalah kapan peristiwa tersebut terjadi. Para pejuang proklamasi pergi ke Dalat untuk menemui Marsekal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945. Pertanyaan berikutnya adalah di mana? Nama tempat di mana berlangsungnya peristiwa tersebut.
para pejuang proklamasi pergi ke Dalat untuk menemui Marsekal Terauchi. Dalat itu ada di mana? Dalat itu ada di Vietnam, ya. Dalat, Vietnam. Jadi bukan di Indonesia. Terus berikutnya, mengapa peristiwa tersebut terjadi, ya? Mengapa? Panglima Terauchi menyampaikan kabar bahwa pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia karena wilayah Jepang telah dibom oleh tentara sekutu. Nah, pengeboman oleh tentara sekutu. Kemudian bagaimana terjadinya pertemuan? Pertemuan Panglima Jepang dan tokoh proklamasi Indonesia menimbulkan perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan muda ingin kemerdekaan dipersiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa campur tangan dari pihak asing. Namun golongan tua tadi seperti ketiga tokoh ini, dia ingin menuruti apa kata dari Panglima Terauchi. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi membuat peta pikiran tentang peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, kita akan menuliskan kembali informasi penting pada teks. Kita sudah mengelompokkan informasi penting pada teks menggunakan kata tanya. Informasi pada teks tersebut bisa dikembangkan menggunakan kalimat kita sendiri. Kita bisa mengembangkan informasi pada peta pikiran menjadi sebuah paragraf. Saat menuliskannya, kita memperhatikan ejaan dan kosakata baku. Ayo kita perhatikan contoh berikut ini. Ya, jadi kita tuliskan kembali tadi, ya. Setelah kita telaah tentang apa, siapa saja, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Setelah mendapat jawabannya, kita tuliskan kembali dengan kalimat kita. Berikut contohnya. Peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. 3 tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia pergi ke Dalat, ya. Vietnam, ya. 3 tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia pergi ke Dalat, Vietnam. Ketiga tokoh tersebut adalah Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Rajiman Wijaya Diningrat. Ketiganya pergi ke Dalat untuk bertemu Marsekal Terauchi. Pada kesempatan itu, Terauchi ingin menyampaikan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Kepergian 3 tokoh tersebut ke Dalat memunculkan pertentangan antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda ingin kemerdekaan dipersiapkan oleh bangsa Indonesia secara matang tanpa campur tangan pihak asing. Pertentangan antara kedua golongan ini terjadi menjelang hari kemerdekaan diproklamasikan. Berarti terjadi sebelum tanggal 17 Agustus 1945. Nah, ini contoh tadi menuliskan kembali informasi penting pada teks berdasarkan telaah pertanyaan yang ada di atas. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana menerapkan nilai-nilai persatuan. Saat bermain dengan teman yang berbeda suku atau agama, kita harus saling menghargai. Kita harus berbicara dengan baik dan sopan, agar tidak terjadi perselisihan. Alat permainan juga harus kita gunakan secara bergantian. Dengan demikian, semua tetap dapat rukun saat bermain. Kerukunan tidak hanya diterapkan saat bermain, saat melakukan kegiatan lain, kita juga harus tetap rukun. Perbedaan suku, agama, bahasa, budaya, atau agama, ya, atau ras, ya, itu tidak boleh menjadi penghalang untuk hidup rukun. Hidup rukun dapat dibangun di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Di lingkungan keluarga, kita harus hidup rukun dengan anggota keluarga seperti bapak, ibu, adik, kakak, ya. Kita harus hidup rukun. Kemudian di lingkungan sekolah,
Itu juga harus hidup rukun, saling bekerja sama, saling membantu dengan anggota di lingkungan sekolah seperti teman-teman, adik kelas, kakak kelas, bapak ibu guru. Nah, kita harus hidup rukun. Kemudian di masyarakat. Nah, di masyarakat seperti dengan tetangga kalian harus selalu hidup rukun. Hidup rukun dapat dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai persatuan. Oleh karenanya, kita harus selalu menerapkan nilai-nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini adalah contoh kegiatan yang menerapkan nilai persatuan. Contohnya yang pertama adalah menampilkan pentas drama di sekolah, ya. Jadi untuk dapat menampilkan pentas drama, tentunya kalian harus menanamkan nilai-nilai persatuan, harus bisa bekerja sama dengan teman kalian, latihan bersama, ya, saling memahami, saling mengerti, ya. Itu supaya pentas drama dapat berlangsung dengan baik. Nah, berikutnya adalah kerja bakti membersihkan kelas, rumah, atau lingkungan. Nah, kerja bakti membersihkan kelas, rumah, atau lingkungan. Ya, jadi supaya lingkungannya itu tertata rapi, bersih, ya. Kita bisa melakukan kerjasama dalam melakukan kerja bakti, baik di kelas, rumah, atau di lingkungan masyarakat. Berikutnya adalah bekerja sama membersihkan sarana umum. Nah, sarana umum kita bersihkan dengan bekerja sama, seperti halaman sekolah, ya, taman sekolah, terus kemudian toilet. Nah, kita bisa bekerja sama dengan teman-teman untuk membersihkannya supaya kita memakainya juga merasa nyaman. Berikutnya adalah membantu orang lain yang mendapatkan kesulitan. Ya, kita bisa membantu teman yang mendapatkan kesulitan, memang benar-benar mendapatkan kesulitan dan kita mampu membantunya. Kita wajib membantu orang lain tersebut. Kemudian adalah mengumpulkan bantuan untuk korban bencana. Mengumpulkan bantuan untuk korban bencana seperti bencana banjir, gunung meletus, tanah longsor. Kita bisa membantu mengumpulkan bantuan untuk mereka, seperti bantuan misalkan iuran dari teman-teman kita, atau bahkan pakaian pantas pakai dan lain sebagainya. Kita bisa mengumpulkannya. Berikutnya kita akan mempelajari tentang sikap yang sesuai dengan nilai-nilai persatuan. Jadi ada sikap-sikap yang perlu kita lakukan untuk menguatkan persatuan. Sikap tersebut harus diterapkan oleh seluruh anggota masyarakat. Berikut ini sikap-sikap yang diperlukan agar persatuan selalu terjaga. Yang pertama adalah sikap toleransi. Toleransi berarti saling menghormati dan menghargai perbedaan satu sama lain. Kita harus menghargai dan menghormati orang lain yang mempunyai perbedaan dengan kita. Sikap ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah sikap peduli. Peduli berarti memperhatikan keadaan di luar diri sendiri. Ya, seseorang yang peduli terhadap orang lain berarti ia memperhatikan keadaan orang lain. Ia akan memahami sikap yang dapat mengganggu atau menyenangkan bagi orang lain. Ibaratnya adalah rasa empati dan simpati, rasa empati dan simpati kepada orang lain. Kita harus peduli. Karena kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, kita harus menanamkan sikap peduli untuk bisa saling membantu. Berikutnya adalah mendahulukan kepentingan bersama.
Masyarakat yang beragam menimbulkan kepentingan yang beragam pula. Namun, kita sebaiknya mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan. Dengan begitu, hidup rukun akan tercipta. Kita tidak boleh jadi orang egois, ya, hanya mementingkan diri sendiri. Kita dahulukan kepentingan bersama demi kebaikan, kerukunan, nilai persatuan dan kesatuan. Terus berikutnya adalah manfaat menerapkan nilai-nilai persatuan. Jadi penerapan nilai-nilai persatuan dalam kehidupan dapat menciptakan kerukunan. Untuk itu, kita perlu menerapkan nilai-nilai persatuan dalam kehidupan. Dengan menerapkan nilai-nilai persatuan, kita akan merasakan manfaatnya. Berikut ini adalah manfaat yang kita peroleh jika menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di masyarakat. Yang pertama adalah manfaatnya menciptakan kedamaian. Dengan bersatu, ya, saling menghargai, maka akan tercipta suasana yang damai. Nah, suasana damai itu juga akan menimbulkan kenyamanan kita. Kita nyaman dengan kehidupan. Nah, berikutnya adalah manfaat dari nilai persatuan adalah tidak terjadi perselisihan. Jadi segala perbedaan itu dapat dimudahkan, ya, dapat dimudahkan, tidak sampai terjadi perselisihan. Karena perbedaan-perbedaan itu akan saling menghargai, sehingga tidak terjadi perselisihan. Berikutnya adalah mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, jadi dengan eratnya persatuan dan kesatuan bangsa, itu akan lebih mudah membangun bangsa Indonesia menjadi lebih maju. Tidak ada konflik, hidup tentram, hidup damai, sehingga masyarakat akan lebih mudah berkembang. Berikutnya adalah hidup menjadi aman, nyaman, dan tentram. Nah, ini adalah harapan semua umat manusia untuk bisa hidup aman, nyaman, dan tentram. Selanjutnya adalah dapat saling membantu saat mengalami kesulitan. Nah, ini kita harus, tadi di depan sudah kita bahas, kita harus punya rasa toleransi, peduli, ya, yaitu diterapkan dengan saling membantu, karena manfaatnya adalah saling membantu saat mengalami kesulitan dengan menanamkan rasa toleransi dan peduli. Baiklah anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini untuk pembelajaran 4, ya, sampai di sini. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran yang kelima. Bapak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.